Ada yang paling tinggi adalah menatap wajah Allah yang Maha Agung. Karena dunia ini apalah artinya. Seharusnya khatib bersyukur karena dalam keadaan seperti ini setidak-tidaknya dosa mata habis. Tidak ada hisab. Ini harus disyukuri. Namun Bapak dan juga para remaja, anak-anak semuanya juga harus bersyukur pula. Karena tuan-tuan sekalian diberikan mata, berarti mata itu harus digunakan untuk menatap yang baik-baik. Menatap ayat-ayat Allah, bertadarus, mentadaburi Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, namun diselami, dimaknai sampai ke tafsir dan pemaknaan serta pengamalannya. Bersyukurlah karena Qurannya orang melihat itu adalah Al-Quran yang memang diberikan apa ya? Ya boleh dikata praktis Quran biasa. Mungkin ada Al-Quran biasa yang sebesar ini, dia bisa dijinjing hanya dengan 2 jari, tapi sudah mampu di dalamnya ada Al-Quran 30 juz, bahkan ada penjelasan ayatnya walaupun bukan tafsir secara lengkap. Tapi Al-Quran kami, Al-Quran yang tunanetra miliki, minimal 1 jilid besar itu hanya baru 1 juz. Ada yang 3 juz sekarang keluaran baru, tapi tanpa terjemah. Juz 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, sehingga ada 10 jilid, itu pun tebal-tebal. Dan sudah masuk ke Indonesia. Seperti halnya yang pernah saya raba di sudut Masjid Nabawi. Itu ada 3 juz, 3 juz. Paling maksimal seperti itu. Al-Quran Braille. Jadi pembawanya tetap harus pakai kardus. Kalau bukan hafidh Quran, maka belum tentu. Ya, harus dibawa semuanya. Belum tentu bisa baca juz yang lain. Kalau saya bawa juz 1, saya ingin baca juz 2, belum tentu bisa dibaca. Nah, inilah suatu kenikmatan yang tuan-tuan semua harus syukuri. Apalagi sekarang sebentar lagi ada bulan Ramadan, yang salah satu fungsi Ramadan digelari adalah Syahrul Quran, Syahrul Quran. Syahrul Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam ayat Allah dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagai bukti petunjuk itu benar adanya, dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Bagaimana Al-Quran bisa berfungsi seperti itu kalau hanya sekedar dibaca, kalau hanya sekedar dimusabaqahkan, kalau hanya sekedar dihafalkan? Tetap pemaknaan mesti ada. Maka kita niatkan dari sekarang ini, sebelum Ramadan kita jalan nanti, kita harus menjadi generasi Qurani yang siap memperdalam Al-Quran, bukan hanya sekedar berlomba-lomba mentamatkan sekali, 2 kali, 3 kali saja. Itu betul, bagus. Tapi ada lagi yang lebih wajib, yaitu memperdalam kandungan isi Al-Quran, sebagaimana kami berjuang dengan huruf Arab Braille kami. Ayo Bapak semuanya, tuan-tuan sekalian, ayo berjuang. Sekedar pengurus masjid memfasilitasi supaya jemaah Masjidul Islam ini adalah menjadi jemaah yang Qurani. Itu bulan Al-Quran. Bulan Ramadan juga digelari adalah Syahrul Shadaqah, bulan berlomba-lomba orang melakukan sedekah. Dalam petikan khutbahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang cukup panjang menjelang Ramadan, beliau mengungkapkan sabdanya yang indah, wattaqun nar walau kana bisyikki tamrah. Takutlah engkau dengan neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Separuh biji kurma itu bisa melindungi kita dari siksa neraka yang pedih. Apalagi kalau banyak, apalagi kalau sedekah dengan yang lain-lain. Sehingga digambarkan dalam berbagai macam dalil bahwa banyak orang yang menyesal kala itu di akhirat ketika mendapatkan kebaikan dari Allah. Aduh, kenapa saya hanya berbuat sebegini ya? Kenapa dulu ketika ada seruan jihad
Misalnya apakah itu seruan infak ke masjid, seruan infak untuk misalnya yang tadi saya tawarkan, yaitu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa untuk tunanetra. Kenapa saya mengacuhkan begitu saja ya? Seruan infak pengajian-pengajian yang lainnya, kenapa saya mengacuhkan begitu saja? Atau kenapa saya infaknya cuma sedikit? Padahal saya waktu itu punya uang, punya harta, berkelebihan, punya gagasan, punya ide. Tapi kenapa saya diam saja? Atau kenapa saya hanya setengah-setengah menyumbangkannya? Nyesal saya kalau cuma segini dapatnya ya. Tuh yang lain-lain kalau lebih banyak dari saya. Nyesal saya, iri kita di sana. Maka jangan sampai penyesalan itu datang pada kita nanti di yaumil akhir. Berlomba-lombalah kita untuk infak di jalan Allah. Berlomba-lombalah kita. Banyak ladang kita itu untuk berinfak sedekah. Di dekat rumah saya juga, saya menjadi salah seorang pengurus di musola, namanya Musola Asyakur di daerah Sematang Borang. Saya tinggal di Sematang Borang. Itu juga masih dalam tahap pembangunan. Dan saya diminta sebagai salah seorang penasehat di sana. Itu banyak ladang-ladang infak sedekah kita ini. Tapi seringkali mungkin karena tidak terlihat pahalanya, saat ini belum terlihat pahalanya, sehingga kita masih santai-santai saja. Ya nantilah kalau sempat saya akan sumbang. Kalau ada ladang sedekah infak seperti ini, saya sumbang. Padahal infak sedekah ini erat kaitannya dengan jalan kematian kita. Wafat kita ini bakalan bagaimana? Itu bagaimana tergantung sedekah kita sebetulnya. Di antaranya itu ya. Di antara yang paling besar menolong kita, di antaranya salah satunya yang paling besar menolong kita ketika sakaratul maut dan ketika maut menjemput, itu adalah sedekah. Ada beberapa ayat yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah hartamu yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Karena kalau sudah mati, kita mau berinfak sendiri susah, kecuali kalau ada yang ingat dan keturunan kita menginfakkan atas nama kita. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi atas jerih payah kita sendiri, kalau sudah mati, stop sampai di situ. Dalam ayat lain dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang merasa beriman dalam hatinya pasti akan terpanggil untuk menjawab seruan ini. Infakkanlah rezeki yang telah kami berikan, yang kami curahkan kepadamu. Allah curahkan kepada kita semua. Sebelum datang suatu hari yang dimana di hari itu tidak ada lagi yang namanya jual beli, tidak ada yaumul la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi khullah, persaudaraan, persahabatan. Kalau sekarang kita bisa saling bantu, nanti ketika yaumul akhir tidak ada lagi saling bantu. Ya Allah ya Tuhan, tidak ada yang saling bantu lagi. Orang tua, saudara tidak bisa saling teriak, abi, umi, ayah, ibu, mama, papa bantu saya, tidak bisa. Bantu suamimu ini, bantu istrimu ini, tidak bisa. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Hari itu sangat memilukan dan tidak ada saling tolong menolong. Jadi tidak ada jual beli, tidak ada persaudaraan, tidak ada saling tolong menolong. Maksudnya hari akhir kita hanya telanjang bulat, tanpa selembar benang pun lekat di tubuh, tidak bawa apa-apa. Mau bantuan siapa? Pengacara? Tidak bisa. Nah, inilah sekarang waktunya kita berbuat kebajikan. Kita takut umur kita tidak tahu sampai kapan. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, hari Senin malam Selasa, saya kehilangan ibunda angkat saya yang berperan dalam pendidikan saya, kuliah saya, dan seterusnya. Beliau adalah Ibunda Murdiani. Maka saya mohon kepada jemaah sekalian, semoga Allah mengampuni, merahmati, memberkahi beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya belum bisa pulang karena belum waktunya saya pulang ke Bandung. Saya tanggal 5 baru berangkat, tanggal 5 April nanti. Belum bisa saya, karena emang segala sesuatunya juga harus dipersiapkan. Mungkin jemaah semua paham.
Tapi dengan doa dari jamaah sekalian, semoga ibunda saya akan lebih tenang di alamnya, dan saya akan meluluskan untuk berziarah kepadanya nanti. Itulah jamaah sekalian, umur ini tidak tahu kapan, tiba-tiba mendadak. Hanya sepekan ibunda saya dirawat di rumah sakit, tahu-tahu Allah takdirkan wafat. Kita tidak tahu, jangan-jangan Jumatan ini, ibadah Jumat ini adalah ibadah yang terakhir buat kita. Maka sudah saatnya lah kita berbuat kebajikan. Padahal beliau ingin bercita-cita, masih bulan ini WhatsApp-nya saya terima, bulan ini, bulan Maret ini, belum lama. Nanti ya Nanda ya, kita bertemu pas Ramadan, mungkin kesananya jelas kita tarawih bareng. Ternyata tidak bisa. Saya tidak bisa. Umur ini kita tidak tahu. Jemaah sekalian, umur ini kita tidak tahu sampai kapan umur ini akan berjalan, sampai kapanlah kita sampai waktu kita. Maka sudah waktunya kita jangan pikir apa-apa lagi untuk berbuat kebajikan. Apa yang kita mampu, harta, tenaga, pikiran, kekuatan, semuanya persembahkan. Wajahidu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jihadlah di jalan Allah, baik dengan harta dan jiwa kita. Karena kita tidak tahu, kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Di mana orang-orang yang khatib cintai, yang sudah sepuh-sepuh itu sudah wafat, berarti menandakan khatib ini makin tua. Dan kita semua tinggal siap-siap saja menunggu giliran. Kita semua tinggal siap-siap saja menunggu giliran. Hei ikhwah, tuan-tuan semuanya, apa nasib kita di yaumil akhir nanti? Apa nasib kita sakaratul maut nanti? Bagaimana ini? Semua tergantung amalan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sempat dulu berbuat kebajikan sebelum wafat. Apapun itu bentuk kebajikan yang Allah ridhai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim habibana wa nabiyyana wa karimana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, terakhir mari kita siapkan, terlepas sampai ataupun tidak, namun mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan tamu agung. Kita dijadikan tamu, dijamu oleh Allah. Mari kita persiapkan sesuatu yang terbaik dari sekarang, dari saat ini. Mari kita persiapkan. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik setelah kita lepas insya Allah dari Covid. Semoga kita betul-betul dijaga, dijamin oleh Allah, dan disemarakkan, dijamu betul-betul ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dalam berbuat berbagai macam kebaikan. Pahala yang sunnah seperti yang wajib, apalagi yang wajib pasti lebih berlipat ganda lagi. Mengaji satu ayat sudah sama-sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Maka berlombalah kita untuk mengaji dan tadarus serta mendalam Al-Quran. Ingat, umur kita tidak lama, tidak lama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna